Mistaken Genius Part 11. Pertandingan pertama paruh kedua Liga SS Champions. Saat itu Kapten Birashi mengingatkan semua pemain tentang hal yang baru-baru ini terjadi soal kepindahan Palhovic yang membuat kemarahan fans benar-benar luar biasa. Karena gosipnya sudah begitu heboh, mungkin juga beberapa fans sudah menduga. Tapi saat dugaan itu menjadi kenyataan, rasa pengkhianatan yang dirasakan fans pasti akan sangat besar. Selain itu, Birashi juga mengingatkan karena performa mereka yang bagus, saat ini tim ada di peringkat 5 Liga. Dan kalau mereka terus melakukannya dengan baik, mungkin saja mereka bisa menempel di peringkat 4. Birashi lalu tiba-tiba bertanya pada Jian, apa artinya kalau mereka masuk 4 besar Liga? Jian menjawab kalau itu artinya mereka akan mendapatkan tiket untuk tampil di Liga Champion musim depan, yang Birashi benarkan. Dan dalam suasana seperti itu, mereka di tengah musim malah pindah ke tim lain di liga yang sama. Dan kebetulannya lagi, itu adalah Geopantus. Jadi coba saja bayangkan rasanya menjadi Viola. Viola itu sebutan buat nama penggemarnya Fiorentina. Birashi lalu dengan tegas mengatakan kalau mereka pasti tahu betapa pentingnya pertandingan hari ini. Kemenangan itu sudah jelas wajib, dan cara mereka bermain juga harus bagus. Birashi lalu menunjuk Jian dan bilang terutama dirinya, mereka harus bisa membuktikan pada penggemar meski tanpa Palhovic, lini serang Fiorentina sama sekali tidak terganggu. Beberapa waktu kemudian di lapangan, Jian yang sedang pemanasan juga berpikir kalau dia juga merasa kecewa. Meskipun dunia profesional itu memang keras dan tanpa ampun. Padahal beberapa minggu yang lalu mereka baru saja mengalahkan Geopantus bersama-sama dan begitu senang. Tapi kebetulan senior Palhovic malah pindah ke tim itu. Jadi rasanya benar-benar seperti dikhianati. Meski begitu, Jian yakin kalau masing-masing pasti punya alasan. Tapi sekarang Jian harus fokus pada apa yang dia lakukan. Dan pertandingan Fiorentina versus Sempolision pun dimulai. Sementara itu di pinggir lapangan, asisten pelatih bilang kalau suasana penonton lebih menegangkan dari apa yang dia bayangkan. Suasananya bukan hanya tidak nyaman, tapi hampir seperti kerusuhan. Tapi saat itu pelatih Vincenzo bilang untuk jangan pedulikan hal lain dan fokus saja pada pertandingan. Sekarang karena taktik akan difokuskan pada Jian, mereka harus cepat-cepat menanamkan strategi ke dalam tim. Sementara itu di lapangan, Jian berperan sebagai penyerang palsu seperti saat di turnamen Piala lalu. Untungnya karena sudah pernah mencoba, sekarang permainannya lebih lancar dari sebelumnya. Selain itu juga hari ini lawannya adalah Sempolision. Setelah pertandingan melawan tim ini di U17, Jian sempat menandatangani kontrak profesional. Jadi dia akan melanjutkan kenangan baik itu. Pada saat itu Jian mengoper bolanya pada Kanejon, sementara lawan mencoba untuk menghentikan pergerakan Jian. Sambil mengejar Jian, lawan bertanya-tanya siapa sebenarnya pemain nomor 20 Fiorentina ini. Dia tidak menyangka Fiorentina punya pemain yang gerakannya bagus. Di sisi lain, Kanejon berpura-pura memotong ke dalam untuk kemudian menyisir keluar, membuat lawan tertipu gerakannya. Saat lawan berpikir bisa menghentikan Kanejon, dia justru mengumpan bola itu ke belakang. Dan di sana sudah ada Jian yang menyambut kedatangan bola. Di dalam kotak penalti, pemain bertahan lawan sudah menumpuk. Jian bisa saja langsung menembak, tapi dari sudut itu akan lebih baik untuk memanfaatkan rekan satu tim. Lawan yang berpikir Jian akan menembak, membiarkan sisi yang lain kosong tanpa penjagaan, membuat umpan yang Jian berikan bisa diterima oleh senior Sahonara dengan lancar. Tentu saja Sahonara mengeksekusi umpan itu dengan baik yang membuat tim unggul 1-0. Sahonara memuji umpanan Jian yang semakin baik saja. Begitu juga Jian yang memuji pergerakan seniornya itu yang semakin menusuk. Saat itu Jian berpikir mungkin ini berkat latihannya dengan pelatih Tony. Badannya terasa lebih ringan dan kondisinya sedang prima. Di sisi lain, asisten pelatih juga memuji permainan Jian yang bagus hari ini. Tapi pelatih Vincenzo bilang mungkin karena sudah lama tidak melihat Jian bermain di lapangan, dia merasa kalau performa Jian belum keluar 100%. Saat asisten pelatih akan berargumen, memang akan seberapa jauh lagi Jian berkembang. Tiba-tiba saja Jian sudah melewati mereka sambil membawa bola dengan kecepatan penuh. Asisten pelatih itu sangat kaget karena sebelumnya Jian masih ada di tengah lapangan. Jadi sejak kapan dia sampai di situ? Sementara itu Jian yang sedang berlari berpikir apa yang baru saja dia rasakan itu. Tiba-tiba saja rasanya kecepatan Jian melonjak. Jian mencoba mengabaikan hal itu dan mengoper bola pada kaptennya. Birashi yang saat itu menguasai bola berpikir kalau Sahonara juga sedang dalam kondisi terbaiknya. Jadi dia mencoba mengarahkannya ke sana sekali lagi.
Tapi saat itu umpan yang Kapten Birashi berikan terlalu jauh, membuat Sayonara kesulitan untuk mendapatkannya. Tapi saat itu entah dari mana datangnya, Jian sudah menyusul bola meninggalkan Sayonara. Apakah kecepatan dirinya naik berkat latihan? Umpan senior itu jelas bukan diarahkan pada Jian. Dan itu memang salah umpan yang terlalu dalam ke area lawan. Tapi entah kenapa rasanya Jian seperti bisa melakukannya. Sementara lawan yang juga sedang mengejar bola berpikir kalau dari jaraknya jelas dia yang lebih diuntungkan dan pasti bisa mendapatkan bola lebih dulu. Tapi saat itu Jian menambah kecepatannya dan menyusul pemain lawan untuk kemudian menendang bola itu. Jian sekarang yakin kalau ini bukan hanya perasaannya saja. Berkat pelatih Tony, kekuatan dorongan ujung kakinya benar-benar terasa. Setelah berlari di pantai berpasir sepanjang masa liburan, inilah momen di mana semua kerja kerasnya terbayarkan. Pada akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Fiorentina dengan skor akhir 2-0. Di akhir pertandingan seperti biasa Jian melakukan sesi wawancara, tapi dia masih saja belum ahli dalam hal ini. Saat itu si reporter membahas soal rekan dekat Jian, Vlahovic yang pindah ke Geopantus dan menanyakan apa tanggapan Jian soal itu. Saat Jian sedang menjawab soal rasa kecewanya dan membahas akhir musim, para penggemar bertanya dengan agresif apa Jian juga berencana untuk pindah. Jian yang gugup dan kalimatnya terus dipotong menjawab kalau setelah musim ini berakhir dia ingin tim mereka berada di posisi yang lebih tinggi dari Geopantus. Setelah mengatakan itu, semua penonton yang awalnya agresif langsung terdiam membuat Jian kebingungan. Sementara itu di tempat lain, Robert melaporkan pada direktur kalau sekarang keadaan benar-benar kacau. Dia bertanya apa direkturnya menonton wawancara Jian setelah pertandingan. Tapi direktur bilang dia hanya menonton pertandingan sebentar lalu mematikan TV karena pekerjaannya yang menumpuk. Robert lalu menunjukkan video wawancara itu yang langsung membuat si direktur kaget. Dia mengutip apa yang Jian katakan soal tim mereka yang akan ada di posisi yang lebih tinggi dari Geopantus. Di saat bintang utama tim justru pindah ke klub saingan dan manajemen sudah dicap sebagai pihak yang cuma gila uang pada momen ini. Jian bukan hanya membawa kemenangan, tapi juga melontarkan kalimat seperti itu. Dan karena hal itu, amarah para penggemar langsung mereda. Direktur lalu bertanya di mana pertandingan berikutnya yang ternyata adalah Napoli. Dia lalu menyuruh Robert untuk terus memantau reaksi para penggemar dan laporkan semuanya. Dia juga minta dipanggilkan tim marketing dan bersiap untuk rapat. Karena sudah begini, sekalian saja mereka akan membuat Jian menjadi pahlawan sungguhan. Di momen wawancara sebelumnya, setelah Jian mengatakan itu, para penggemar bersorak untuk Jian. Mereka menyukai rasa percaya dirinya itu dan bilang kalau Jian adalah raja baru Fiorentina. Mungkin karena suasana stadion yang mencekam, Jian jadi tidak tahu harus memberikan reaksi seperti apa. Di rumah, Jiwoo yang juga menonton hal itu menggoda Jian dengan menyebutnya pahlawan Fiorentina. Tapi Jian bilang kalau dia juga kaget karena reaksinya. Padahal dia hanya menjawab jujur, tapi responnya sampai sebesar ini. Saat tiba-tiba Jiwoo bilang kalau di laga berikutnya juga Jian harus tampil maksimal, Jian langsung lemas karena tekanannya. Tapi Jiwoo bilang kalau dia percaya pada Jian. Dan seperti yang sudah terjadi sampai sekarang, Jian pasti akan bermain bagus. Saat itu Jian berpikir entah kenapa kalau mendengar kata-kata Jiwoo hatinya jadi tenang. Jian lalu bangkit dan bilang kalau dia tidak boleh gagal karena dia kan seorang jenius sekaligus pahlawan. Beberapa hari kemudian, akhirnya hari pertandingan melawan Napoli. Di locker room tim Fiorentina terdengar suara tawa para seniornya karena poster foto Jian yang terlihat seperti flower boy. Maksudnya karena diedit berlebihan biar makin ganteng, setara kayak visual idol gitu loh. Para seniornya terus mentertawakan foto Jian itu, apalagi foto-foto itu juga dipajang sepanjang jalan. Katanya ini adalah materi promosi eksklusif yang disiapkan pihak manajemen untuk meneruskan momen wawancara sebelumnya. Saat tiba-tiba pelatih Vincenzo memasuki ruangan dan menyuruh untuk mereka semua fokus. Hari ini mereka akan melawan Napoli peringkat 3 Liga. Hanya dengan mengalahkan tim yang peringkatnya di atas mereka, barulah mereka bisa menjatuhkan lawan dan naik ke atas. Dan supaya wawancara Jian menjadi kenyataan, mereka harus berlari habis-habisan sampai kaki mereka seperti terbakar. Sejujurnya dalam kompetisi Liga tidak ada lawan yang mudah, tapi Napoli termasuk salah satu tim yang sangat kuat. Hari ini juga berbeda dari laga sebelumnya, Fiorentina memasang formasi 4-4-2 yang lebih defensif. Sementara lawan menekan mereka dengan formasi 4-2-3-1.
Tim lawan yang menguasai penguasaan bola terus berusaha maju dengan memanfaatkan para pemain sayap yang bertubuh kecil tapi lincah. Alasan Fiorentina mati-matian mencoba menghentikan terobosan dari sisi sayap adalah karena penyerang tengah tim lawan. Dia adalah Victor Osimhen, pemain nomor 9 Napoli. Dalam briefing yang mereka terima, dia sudah mencetak 9 gol sejauh ini. Untuk memenangkan pertandingan ini, jelas pemain itu harus benar-benar ditekan pergerakannya. Tapi dari yang terlihat, itu tidak akan mudah. Saat itu lawan melakukan umpan silang mendatar dan Victor yang mendapatkan umpan itu langsung mengeksekusinya, menjadikan Napoli unggul 1-0. Victor juga merayakan jumlah golnya yang kini menjadi 2 digit. Sementara itu, Kapten Birashi mencoba untuk membangkitkan semangat rekan-rekannya, tapi situasinya tidak membaik sama sekali. Justru lawan yang sedang naik momentum menekan mereka dengan semakin ganas. Pelatih Vincenzo juga berpikir kalau sekarang alurnya sudah sepenuhnya di pihak lawan. Harus segera muncul satu pemain yang bisa memutus momentum itu. Di sisi lain, Gian berpikir kalau bola harus datang padanya agar dia bisa melakukan sesuatu. Atau mungkin dia harus meninggalkan posisi penyerang dan turun langsung membantu pertahanan. Tapi saat itu Gian teringat kata-kata Jiwoo yang mempercayainya. Jadi Gian juga harus percaya pada para seniornya. Mereka pasti bisa menemukan celah dan mengirim bolanya pada Gian. Dan tepat pada saat itu Milan Šefić berhasil memotong umpan lawan dan langsung mengoperkannya pada Gian. Gian langsung menerima bola itu. Di momen dia menerima bola ini, dialah pemain yang berada paling depan di tim mereka. Gian bisa saja menahan tempo sejenak dan menunggu rekan-rekannya untuk maju. Tapi kalau seperti itu, mereka tidak akan bisa merebut kembali momentum yang sudah jatuh ke tangan lawan. Saat Gian sedang memperhitungkan lawan untuk menerobos sendiri, dia mendengar teriakan semangat dari para penggemar. Saat mendengar kata pahlawan, sejujurnya Gian merasa itu tidak masuk akal. Tapi Gian terpikirkan perasaan orang-orang yang mempercayainya sebagai pahlawan di momen ini. Mungkin jauh lebih besar dari yang Gian bayangkan. Atau mungkin dalam stadion ini, satu-satunya orang yang masih meragukan dirinya hanyalah dia sendiri. Jadi Gian akan mencoba percaya, seperti saat dia berusaha keras agar tidak mengecewakan Jiwoo. Jika Gian percaya dengan sepenuh hati, mungkin dia bisa menipu dirinya sendiri. Saat itu, tanpa Gian sadari, dia sudah berlari dengan sangat cepat. Gian merasa seperti ada seseorang yang mendorong punggungnya dari belakang untuk sesaat. Asisten pelatih dan pelatih Vincenzo juga berteriak memberikan Gian semangat untuk menembus pertahanan lawan. Saat tiba-tiba bola yang Gian giring berada terlalu jauh di depannya. Tapi Gian tidak menyerah dan menambah lagi kecepatannya. Saat itu Gian berpikir kalau sejujurnya dia tidak tahu kenapa orang-orang itu bisa begitu percaya padanya. Tapi setidaknya mereka menyukai Gian dan mengharapkannya sebesar itu. Karena sudah seperti itu, Gian akan mencoba untuk menjadi seorang pahlawan. Dan babak pertama pun berakhir dengan Fiorentina yang menyamakan kedudukan 1-1. Beberapa waktu kemudian di locker room Fiorentina, pelatih Vincenzo mengingatkan Milan dan Nastasti kalau satu orang fokus ke bola, maka yang satunya lagi harus fokus menjaga pemain lawan. Dan kalau perlu gabung saja mereka dengan 3 orang. Pelatih juga mengatakan kalau mereka menang hari ini, maka Fiorentina akan naik ke peringkat 4 Liga. Dengan kata lain, kalau mereka menang hari ini sama saja dengan mereka menginjak Juventus dan naik ke atas. Mereka semua pasti sadar apa yang saat ini penggemar rasakan. Jadi di saat seperti ini, mereka harus bangkit demi para penggemar dan gas habis-habisan. Karena pidato bersemangat yang pelatih Vincenzo ucapkan, sekarang semangat para pemain juga jadi berapi-api. Gian juga berpikir karena pidato pelatihnya ini, dadanya jadi ikut terbakar rasa panas. Sementara di tribun, Jiwoo mendengar orang yang membicarakan Gian dan betapa hebat permainannya. Sekarang Giannya sudah menjadi pesona untuk orang-orang yang melihatnya. Saat tiba-tiba Jiwoo melihat Gian memasuki lapangan, tapi kemudian dia merasa heran karena tidak biasanya Gian keluar pertama kali. Dan entah kenapa punggung Gian dari belakang itu terlihat keren. Pantas saja banyak fans yang menyukai Gian. Sekarang Gian kecil miliknya hanya tinggal kenangan. Pertandingan kembali dimulai dan pihak lawan datang seolah hasil imbang pun tidak bisa diterima. Mereka tampil jauh lebih agresif dibandingkan babak pertama. Sementara Fiorentina sendiri masih memakai taktik turun lebih dalam dan mengincar serangan balik, alih-alih bertarung habis-habisan dulu di lini tengah. Lawan yang menguasai bola di posisi tinggi terus mencari celah sekecil apapun di pertahanan Fiorentina.
Dalam situasi seperti ini, Jian sering sendirian tertinggal di area lawan. Sementara 10 pemain Fiorentina fokus total bertahan, Jian hanya bisa melihat hal itu dari depan. Karena Jian sendirian dan seperti tidak melakukan apapun, seringkali dia merasa tidak enak hati. Tapi saat jeda sebelumnya, pelatih Vincenzo mengatakan kalau Jian itu diibaratkan singa jantan pemimpin kawanan. Seperti singa jantan dalam film-film dokumenter, singa jantan seperti tidak melakukan apapun dan semua pekerjaan dilakukan singa betina. Tapi Jian juga harus melihat kalau musuh dari luar seperti hiena muncul, maka singa jantanlah yang maju ke depan dan melindungi kawanannya. Jadi di babak kedua nanti, Jian akan menjadi singa jantan itu. Simpan tenaganya dan saat waktunya tiba, di momen paling krusial, hancurkan jalur hidup lawan. Jadi sekarang Jian memutuskan untuk menunggu kesempatan itu untuk datang. Saat ini babak kedua sudah berjalan 30 menit, tapi bahkan Jian belum menyentuh satu bola pun dengan layak. Dalam situasi ini, Jian merasa bukan seperti singa jantan, melainkan hanya anak kucing. Dan karena 3 penyerang lawan terlalu kuat, konsentrasi para senior sepenuhnya tertuju pada pertahanan. Meski kadang-kadang bola memang datang pada Jian, tapi pertahanan lawan juga sama kuatnya dengan daya serang mereka. Sampai sekarang, Jian belum bisa menemukan cara untuk menembus pressing ketat lawan. Tapi sesaat kemudian, Jian mencoba menyingkirkan pikiran negatifnya itu. Mereka masih memiliki kesempatan dan hal itu pasti akan segera datang. Di sisi lain, umpan yang coba lawan berikan berhasil dihadang oleh Milenkovic. Tapi kemudian bola kembali jatuh pada penguasaan lawan. Bonaventura yang melihat hal itu menyuruh rekannya untuk mempersempit sudutnya. Lawan yang tadinya berniat menembak tidak bisa melakukannya karena sudut tembakan yang tidak terbuka. Pelatih Vincenzo juga berpikir kalau konsentrasi pertahanan mereka tidak buruk sama sekali. Lawan juga hampir selalu menyerang sepihak, tapi gol masih belum tercipta. Dan semakin lama waktu berjalan, lawan pasti akan semakin gelisah. Bahkan di situasi di mana harusnya tembakan dilepaskan, mereka terus berusaha menciptakan kesempatan yang lebih sempurna. Dan kalau terus memutar bola seperti itu, satu kesalahan pasti bisa terjadi. Bonaventura yang juga sudah mengamati sepanjang pertandingan hari ini bisa menebak pola passing lawan. Dan sekarang adalah kesempatan untuk serangan balik. Bonaventura juga melihat Sahonara yang berlari tapi tetap mengarah pada Jian. Sementara itu Jian berpura-pura akan menerima umpan sambil melakukan aba-aba untuk memberikan operan itu pada Sahonara. Begitu Sahonara menerima umpan dan melaju ke kiri, Jian juga berlari berdampingan dengan bek lawan. Saat itu waktu menunjukkan sudah menit ke-90. Bagaimanapun juga ini adalah kesempatan terakhir mereka. Dengan seluruh tenaga dan fokus di kaki yang selama babak kedua belum bisa Jian gunakan, dia bergerak dari blind spot pertahanan lawan yang sebesar gajah itu. Begitu cross rendah dari Sahonara mengarah deras ke tengah, lawan yang sudah tahu operan itu untuk Jian bertanya-tanya di manakah pemain itu berada. Tanpa mereka sadari, Jian sudah muncul di tengah-tengah mereka dari kotak penalti. Sekali gerak menyerang seperti mengincar leher, siap menerkam dengan taringnya. Bola yang Jian tendang melesat dengan tajam menembus gawang Napoli. Sebuah gol dramatis di detik-detik terakhir. Dan permainan pun selesai dengan Fiorentina yang keluar sebagai pemenang. Beberapa waktu kemudian di lapangan latihan Fiorentina, mereka mendengar kalau hari ini mereka akan mendapatkan pemain baru. Hal itu memang wajar, apalagi skuad mereka yang tipis setelah kepergian Vlahovic. Jadi penambahan pemain baru itu hal yang wajar. Saat tiba-tiba pelatih Vincenzo muncul dan memperkenalkan pemain baru. Dia bilang meski mereka sudah tahu, tapi dia menyuruh mereka untuk saling memberi salam-salam secara resmi dan menjaga hubungan baik. Pemain itu lalu memperkenalkan dirinya yang berasal dari Argentina dan sebelumnya dia bermain di Lazio. Dan orang itu adalah Luca Romero. Dia datang dengan harapan bisa punya chemistry dengan Jian. Sementara itu Jian terlihat bingung dan berpikir siapa barusan nama pemain itu. Dan bersambung. Kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!